Selamat siang, nama saya Gita Febrina Tarigan dengan NIM 3203 121056 dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas E reguler. Di sini saya akan menjelaskan satu buku yang berjudul India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Saya akan menjelaskan buku ini kepada ibu saya. Tapi sebelum itu, tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Kemudian yang kedua, untuk menambah wawasan para penonton video. Baiklah, silakan menyimak penjelasan dari saya. Jadi, buku ini menceritakan kepada kita bagaimana dulunya India yang merupakan negara yang biasa saja, namun kemudian menjadi negara yang diperhitungkan dalam kancah perekonomian Asia dan dunia. India itu merupakan negara yang berbentuk Republik Federal, yang beribukotakan New Delhi, dan pernah juga dijajah oleh Inggris selama 200 tahun. Negara dengan penduduk sekitar 1,2 miliar ini dulunya negara miskin, tapi sekarang sudah dapat menyaingi negara Cina dan diperkirakan di masa depan akan menyaingi negara-negara maju. Kemajuan ekonomi di India utama ditopang oleh sektor industri dalam bidang teknologi. India memiliki sumber daya manusia yang melimpah dalam bidang ini, ditambah dengan upah tenaga kerja yang relatif rendah dan murah dibandingkan negara-negara lainnya, sehingga nggak heran kalau misalnya banyak perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang teknologi industri dan informasi menginvestasikan sahamnya di India, seperti di kota Bengaluru dan Hyderabad, yang merupakan dua kota yang memiliki perkembangannya paling cepat dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga disebut sebagai lembah silikon dari India. Sektor lain yang memicu pertumbuhan ekonomi di India itu adalah industri otomotif seperti TVS dan Bajaj. TVS dan Bajaj merupakan dua merek kendaraan bermotor dari India yang sudah memasuki pasar Indonesia. Selain industri otomotif, ada juga sektor farmasi dan juga tentunya industri film yang dari India yang masuk ke Indonesia. Kemajuan yang dicapai India tidak terlepas dari liberalisasi ekonomi yang diberlakukan pada tahun 1991 oleh Perdana Menteri D.F. Narasimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh. Liberalisasi ini mengakhiri monopoli negara di banyak sektor dan mengizinkan investor asing untuk berinvestasi dalam negara India dan menggeluti bisnis domestik. Faktor lain juga yang berperan penting dalam kemajuan India itu ada sektor pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang teknologi. Jadi India itu juga unggul dalam bidang teknologinya. Beberapa perguruan tinggi yang ada di India yang kualitas di bidang teknologinya sangat bagus itu yang pertama ada Indian Institute of India atau IIT. Kemudian ada Indian Institute of Science atau IISC. Kemudian ada juga All India Institute of Medical Science atau AIIMS dan National Institute of Technology atau NIT. Selain mengungkap sisi positif dari India, buku ini juga menghadirkan sisi gelap yang ada di India, seperti masalah polusi yang diakibatkan oleh pabrik-pabrik, limbah industri elektronik itu yang merusak air di sungai-sungai yang ada di India. Kemudian ada juga kesenjangan antara India di wilayah selatan dan juga India di wilayah utara. Kemudian sisi gelap yang ditampilkan dalam buku ini juga ada tingkat kekerasan yang masih tinggi. Contoh tingkat kekerasan itu seperti pemerkosaan kepada wanita, kriminalitas, pencurian, pembunuhan. Itu sisi gelap yang masih ada di India itu angka terjadinya juga tinggi.
Kemudian ada juga masalah klasik yang banyak dialami negara-negara lain, tetapi di India juga masih tinggi juga, seperti banyaknya warga miskin khususnya di daerah pedesaan. Kemudian semua fakta-fakta yang menarik dalam India disajikan dengan apik dan juga rinci dalam buku ini. Buku ini juga memakai bahasa jurnalistik yang ringan sehingga dapat dibaca dalam waktu-waktu senggang, dan pembaca pemula juga sepertinya akan menyukai buku ini walaupun hanya berbentuk teks, dan gambar yang ditampilkan dalam buku ini juga hanya beberapa. Kemudian selain enak untuk dibaca pada waktu lenggang, buku ini juga cocok digunakan untuk penelitian dalam perkuliahan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk para penonton video ini. Terima kasih.